Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Luan Syafarezi. Di sini saya akan mereview makalah yaitu yang berjudul Model Penelitian Portofolio yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Baik, saya akan langsung mereview makalah ini. Pengertian penelitian portofolio dalam dunia pendidikan. Portofolio dapat digunakan untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan hasil karya sebagai bukti dari hasil kegiatan. Juga portofolio itu dapat dipandang sebagai suatu proses sosial pedagosis, yaitu collection of learning experience yang terdapat dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Jadi portofolio itu ya merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan tentang aktivitas siswa dan guru yang dapat dijadikan layanan untuk menilai kemampuan, kebutuhan, dan suatu usaha sistematik untuk memperoleh, menganalisis, dan menyimpulkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan wawasan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta didik yang bersumber dari catatan serta dokumentasi. Pengalaman belajar peserta didik yang menunjukkan prestasi peserta didik dalam perkembangan, kemajuan, dan belajarnya. Perbedaan penilaian portofolio dengan asesmen lainnya. Jadi penilaiannya itu berbeda, yakni penilaian produk. Meskipun produk merupakan adalah satu karya yang dapat dimasukkan dalam portofolio, portofolio ini berbeda dengan produk, yaitu dokumen yang dapat dimasukkan portofolio itu lebih seragam, dapat berupa dokumen yang pengesahan atau dokumen pembelajaran. Juga ada berbeda dengan proyek yang tugasnya telah ditentukan oleh guru. Produk atau dokumen yang dimasukkan dalam portofolio itu ditentukan sendiri oleh siswa karena dokumen yang baik itu akan dimasukkan ke dalam portofolionya. Kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Nah, kelebihannya itu melalui portofolio, tujuan dan bukti-bukti yang telah dikuasai oleh siswa dapat ditampilkan secara jelas. Nah, bukti-buktinya itu antara lain seperti ini: bukti perkembangan, bukti keteladanan, dan bukti adanya pilihan, bukti keberhasilan, bukti pembelajaran sosial, bukti penerapan, dan bukti evaluasi diri. Kekurangan dalam penilaian portofolio ini itu bersumber dari belum atau tidaknya kondusifnya suasana kelas untuk mengimplementasikan metode relatif yang baru ini. Juga membutuhkan interaksi antara guru dengan siswa yang lebih baik, sangat berkaitan dengan kondisi siswa, yaitu adanya tuntutan yang mungkin sulit dipenuhi oleh siswa. Karena dalam penilaian ini, siswa diharapkan untuk aktif dalam memberi komentar atau kritik, merencanakan penelitian portofolio. Jadi untuk menugasi siswa membuat portofolio, guru perlu membuat persiapan. Nah, jadi persiapannya itu seperti menentukan maksud portofolio. Tentu apakah portofolio yang Anda tugaskan itu untuk penilaian karya terbaik atau untuk penilaian kemajuan atau perkembangan kompetensi siswa. Juga menyesuaikan tugas dengan kurikulum agar efektif. Tugas kinerja untuk portofolio harus sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam kurikulum. Juga menentukan indikasi. Guru harus menentukan butir-butir ya apa yang harus terdapat dalam portofolio. Meskipun butir lain tidak dilarang untuk dimasukkan jika siswa berpendapat bahwa tambahan butir itu dapat memberikan tambahan petunjuk tentang kompetensi siswa. Juga menentukan format portofolio. Nah, guru itu harus menentukan format portofolio agar kumpulan karya siswa
sistematis, dan tidak sulit untuk dinilai. Implementasikan penilaian portofolio dan pembelajaran. Penilaian portofolio ini dilaksanakan setiap berlangsungnya proses pembelajaran di kelas tersebut, sesuai dengan jadwal pelajaran tersebut. Setiap minggu terdapat 2 kali pertemuan dengan kondisi 2 kali 45 menit atau pertemuan. Tidak ada batasan pada materi pembelajaran karena yang ditekankan itu adalah proses penilaian. Jadi kesimpulannya itu ya, dalam proses penilaian sangat diperlukan juga agar berkesinambungan dan sifatnya terbuka sehingga semua pihak itu dapat melihat hasilnya. Dengan penilaian portofolio ini kita dapat meminimalisirkan kecurangan dalam penilaian. Dapat juga melihat kemampuan siswa dari awal sampai akhir semester dan juga dapat membuat siswa termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Oleh karena itu, penilaian portofolio ini dapat digunakan sebagai alternatif penilaian dalam upaya untuk meningkatkan kinerja belajar siswa, karena dengan mengimplementasikannya ini portofolio itu dalam pelajaran matematika, kita dapat mengetahui gambaran perkembangan dan pemahaman siswa, mengetahui aktivitas belajar siswa, juga mengetahui perkembangan kemandirian siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.